Oke, baik di sini saya akan menjelaskan analisis tentang korelasi Pearson, yaitu menjelaskan hubungan linear antara variabel umur dan berat badan. Di sini nilai Pearson correlation antara umur dan berat badan adalah 1000, menunjukkan korelasi positif yang sempurna. Ini berarti seiring bertambahnya umur, berat badan juga cenderung meningkat secara proporsional. Selanjutnya, untuk nilai sig 2 telet sebesar 0,000 menunjukkan bahwa korelasi ini signifikan secara statistik pada level 0,01. Ditunjukkan dengan notasi seperti ini. Ada tanda bintangnya. Kemudian correlation is significant at the 0,01 level 2 min telet. Ini yang berarti hubungan ini bukan kebetulan. Jadi jumlah responden N untuk analisis ini adalah 30. Nah, kemudian di sini menampilkan hasil analisis korelasi non-parametric correlation menggunakan koefisien korelasi Spearman yang umumnya digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel yang tidak mengikuti distribusi normal atau memiliki skala ordinal. Berikut penjelasannya. Header correlation menunjukkan bahwa tabel ini menyajikan hasil korelasi antara variabel. Kemudian tabel ini menganalisis korelasi antara variabel-variabel umur, berat badan, penjual, dan kelompok. Ini adalah kategorinya. Kemudian correlation coefficient. Nilai ini menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai mendekati 1 atau min 1 menunjukkan korelasi yang kuat, positif atau negatif. Nilai mendekati 0 menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi. Contoh, korelasi antara umur dan berat badan adalah 1000. Menunjukkan korelasi positif yang sempurna. Berdasarkan korelasi non-parametric Kendall, pada tabel ini tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel umur, berat badan, penjual, dan kelompok pada tingkat signifikan. Meskipun beberapa koefisien korelasi menunjukkan adanya hubungan, nilai signifikasi yang tinggi menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik. Contohnya pada korelasi antara umur dan berat badan. Koefisien korelasi Kendall antara umur dan berat badan adalah 1000 dengan nilai signifikan 0,142. Meskipun koefisien korelasi menunjukkan hubungan positif yang kuat, 1000 nilai signifikannya 0,142 lebih besar dari 0,01. Ini menunjukkan bahwa korelasi tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaannya, yaitu 0,01. Oleh karena itu, tidak ada korelasi yang signifikan antara umur dan berat badan berdasarkan data ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis regresi atau regression, yaitu ringkasan model summary. Yang pertama, nilai R sebesar 1,41 menunjukkan adanya hubungan linear yang sangat lemah antara variabel prediktor, yaitu berat badan X, dan variabel dependennya Y, kecepatan berlari. Ini kecepatan berlari, prediction constant. Kemudian nilai R square sebesar 0,20 atau 2%, berarti hanya sekitar 2% variasi dalam kecepatan berlari
Kecepatan berlari yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam berat badan menunjukkan bahwa berat badan memiliki dampak yang sangat kecil dalam menjelaskan kecepatan berlari. Jadi nilai adjusted R square yang negatif 0,15 mengindikasikan bahwa model regresi ini tidak cocok untuk data yang diberikan dan mungkin tidak dapat digeneralisasi dengan baik ke populasi lain. Kemudian untuk tabel ANOVA, nilai F sebesar 569 dengan nilai sig p-value sebesar 457. Karena nilai sig jauh lebih besar dari tingkatan signifikan umum, misalnya 0,05, ini menunjukkan bahwa model regresi ini secara statistik tidak signifikan. Dengan kata lain, berat badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kecepatan berlari. Baik, berikutnya adalah analisis koefisien. Di sini terdapat variabel independen berat badan. Nilai signifikan untuk variabel berat badan adalah 0,00, yang jauh lebih kecil dan tingkat signifikan umum misalnya 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel berat badan memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kecepatan berlari. Arah pengaruh yaitu koefisien B berat badan adalah 162 yang merupakan hasil nilai positif yang mengindikasikan bahwa ada hubungan positif antara berat badan dan kecepatan berlari. Artinya semakin tinggi berat badan, semakin tinggi pula kecepatan berlari yang diprediksi dalam model ini. Untuk konstanta, nilai sig konstanta adalah 0,00, menunjukkan bahwa konstanta juga signifikan secara statistik. Kemudian pada tabel kedua atau tabel selanjutnya, pada tabel residual statistik, tabel ini memberikan ringkasan statistik deskriptif untuk residual, yaitu perbedaan antara nilai teramati dan nilai-nilai yang diprediksi. Dan nilai-nilai ini terkait lainnya seperti nilai prediksi, residual standar, dan jarak Mahalanobis. Jadi secara umum, berdasarkan analisis koefisien, dapat disimpulkan bahwa berat badan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kecepatan berlari dalam model regresi ini. Secara statistik residual menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang wajar dengan data, meskipun pemeriksaan lebih lanjut terhadap asumsi regresi, misalnya normalitas residual, skedastitas memungkinkan diperlukan berdasarkan grafik residual yang disebutkan di bagian bawah. Oke, ini adalah histogram dependent variable yaitu Y kecepatan berlari. Berdasarkan histogram residual terstandarisasi ini, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual dalam model regresi untuk variabel dependent Y kecepatan berlari tampak terpenuhi dengan baik. Ini mendukung validitas model regresi yang digunakan. Nah, pada gambar normal p-plot regression standardization residual ini, dependent variable kecepatan berlari yaitu variabel X. Pada titik-titik lingkaran pada grafik terlihat mengikuti garis diagonal lurus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Asumsi normalitas residual terpenuhi. Yang penting untuk validitas inferensi statistik dalam analisis regresi. Selanjutnya pada scatter plot dependent variable Y kecepatan berlari. Titik-titik pada scatter plot ini terlihat tersebar secara acak di sekitar garis 0, sumbu X, tanpa menunjukkan pola tertentu, misalnya bentuk kerucut, kurva, atau pola lain yang terstruktur.
Jadi, kesimpulan dari gambar scatterplot yang ditampilkan adalah bahwa tidak ada pola yang jelas antara hubungan linear yang kuat antara variabel dependen Y kecepatan berlari dengan variabel prediktor dalam model regresi yang dianalisis. Kemudian adalah tabel yang menunjukkan bahwa hasil analisis regresi yang menunjukkan pengaruh variabel independen berat badan terhadap variabel dependen kecepatan berenang. Penjelasannya, untuk variabel ini entered atau removed menunjukkan bahwa variabel berat badan dimasukkan ke dalam model sebagai prediktor untuk kecepatan berenang menggunakan metode enter. Ini adalah metodenya. Model summary menyatakan bahwa kecepatan berenang adalah variabel dependen yang dijelaskan oleh model ini. Kemudian coefficient menjelaskan bahwa tabel coefficient menunjukkan bahwa variabel X berat badan memiliki nilai tolerance 1000 dan VIF yaitu variance inflation factor sama juga yaitu 1000 seperti yang ada di penjelasan tabel ini. Kemudian nilai tolerance yang tinggi mendekati 1 dan VIF yang rendah mendekati 1 menunjukkan tidak adanya masalah multikoliniaritas yang signifikan antara variabel prediktor dalam model ini. Jadi catatannya, dependent variable kecepatan berenang pada tabel koefisien mengkonfirmasi kembali variabel dependen dari analisis tersebut. Kemudian pada tabel residual statistik berfokus pada seberapa naik model regresi yang dibangun dapat memprediksi nilai variabel dependen dalam kasus ini, yaitu kecepatan berenang, dan seberapa besar variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Jadi tabel ini menggambarkan tentang kualitas model regresi dalam memprediksi variabel dependen dan mengidentifikasi potensi masalah seperti outlier atau observasi berpengaruh yang mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Nilai rata-rata residu yang mendekati 0 menunjukkan model yang tidak biasa, sementara standar deviasi residu memberikan indikasi variabel kesalahan prediksi. Ukuran diagnostik seperti Cook's distance membantu menilai desitabilitas dan keandalan model terhadap pengaruh observasi individu. Kemudian untuk variabel dependent histogram pada regis standar residual, variabel terikat yaitu dependent variable kecepatan berenang sumbu Y frekuensi menunjukkan frekuensi atau jumlah data pada setiap rentang nilai. Sumbu X regresi standar residual menunjukkan nilai residual standar dari analisis regresi. Untuk kurva normal, kurva berbentuk lonceng yang ditumpangkan di atas histogram mengindikasikan distribusi normal dari residual. Jadi normal p-plot of regression standar residualnya, judulnya adalah normal p-plot untuk standar residual. Plot ini digunakan untuk memeriksa asumsi normalitas residual dalam analisis regresi. Titik-titik data yang berbaris mendekati garis diagonal menunjukkan bahwa residual distribution secara normal. Kita semua hidup damai. Jadi ini adalah gambar titik-titik yang normal dan mendekati garis pada normal p-plotnya. Jadi sedangkan pada gambar scatterplot dependent variable Y kecepatan berenang yang ditampilkan ini terlihat bahwa titik-titik residual cenderung menyebar secara acak di sekitar garis 0. Meskipun ada beberapa titik yang sedikit menyimpang atau membentuk pola yang samar, ini menunjukkan bahwa secara umum asumsi mungkin terpenuhi, namun pemeriksaan lebih lanjut diperlukan jika ada kekhawatiran tentang pola atau pencilan tertentu.